Sebuah pesawat terjatuh dan menewaskan seluruh awak pesawat berjumlah 132 orang. Hanya Nicholas Saputra yang selamat. Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Film Tukar Takdir adalah film bioskop Indonesia yang dirilis 2 Oktober 2025. Filmnya bertabur bintang, dari Nicholas Saputra, Marsha Timothy, Zara Adisti, hingga artis senior seperti Ringo Agus, Tora, dan masih banyak lagi. Film ini dibuat oleh sutradara Mouly Surya dan bekerja sama dengan penulis Valian Budi, pencipta novel Tukar Takdir yang menjadi sumber inspirasi film ini. Ada banyak elemen dramatis dan investigatif dalam plot cerita, disertai detail teknis kecelakaan berdasarkan riset puluhan tahun sutradara dan penulis. Selain itu, film ini juga mengeksplorasi peristiwa traumatis dan proses berduka bagi korban dan orang terdekat, khususnya gangguan stres pasca peristiwa traumatis dan bagaimana manusia menanggulangi dan menghadapinya. Premis menarik yang akan dibahas di sepanjang film ini adalah kenapa bisa Rawa yang diperankan Nicholas Saputra jadi penumpang yang satu-satunya selamat. Kita akan melihat tragedi ini langsung dari Raka yang diminta untuk melakukan reka ulang, agar pihak maskapai, keluarga korban, dan masyarakat mendapat penjelasan. Rawa memulai kisahnya dengan bercerita tentang alasan mengapa ia naik pesawat Jakarta Airways 79, disingkat JA79. Rawa adalah warga Jakarta dan programmer IT di bidang perpajakan. Ia sedang memiliki proyek di kota Palu. Oleh karena itu, ia sering pulang pergi Jakarta-Palu menggunakan pesawat. Karena rutinitas itulah Rawa memilih JA79 sebagai langganan, yang merupakan maskapai jenis LCC, Low Cost Carrier. Saat itu ia hendak bertolak dari Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri di Palu menuju Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Rawa merasa ada yang berbeda dalam penerbangannya kali ini. Sebelum lepas landas, ketika Rawa yang sudah duduk di kursinya yang bernomor 38D, seorang pria bernama Raldi Putra Suarso datang menghampirinya. Raldi memperlihatkan tiket pada Rawa yang menunjukkan bahwa Raldi Putra Suarso seharusnya duduk di kursi 38D. Benar saja ketika Rawa mengecek tiketnya, tertulis Rawa Budiarso seharusnya duduk di kursi 38C. Tapi Raldi tidak mempermasalahkannya karena kedua posisi kursi sama-sama berada di tempat favoritnya. Kursi bagian tengah dan bukan dekat dengan jendela. Mereka cukup bersalaman dan mendoakan semuanya bisa melewati penerbangan dengan selamat. Fun fact perihal masalah posisi kursi pesawat paling aman. Vishwas Kumar Ramesh adalah penyintas tunggal di kehidupan nyata dari kecelakaan pesawat Air India yang menewaskan 241 penumpang. Ramesh yang bepergian dengan saudaranya duduk di kursi 11A dalam perjalanan dari Ahmedabad ke London. Karena peristiwa itulah posisi duduknya jadi sorotan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Time pada tahun 2015 menemukan bahwa kursi tengah di bagian belakang pesawat adalah kursi dengan tingkat kematian terendah. Kursi dengan kondisi terburuk berada di lorong sepertiga tengah kabin. Studi seperti ini biasanya dilakukan dengan minimal sampel peristiwa 20 kecelakaan pesawat dalam rentang waktu tertentu. Kembali lagi ke Rawa yang sudah lepas landas, keganjilan yang Rawa rasa berikutnya adalah perihal turbulensi. Sebenarnya Rawa sudah terbiasa dengan turbulensi, karena JA79 selalu mengalaminya. Sayang sekali, kali ini lain. Turbulensinya begitu hebat. Rawa panik karena semua penumpang mulai teriak dan ia melihat Raldi sedang menolong awak kapal lain. Pesawat menukik dengan tajam ke daratan. Saat Rawa terbangun, pesawat sudah mendarat dalam kondisi hancur dan gelap. Tubuhnya kesakitan. Ia sempat melihat Raldi membuka matanya, namun akhirnya tewas bersama dengan seluruh penumpang lainnya. Sebelum pesawat jatuh, ATC menerima sinyal darurat dari kopilot JA79. Berdasarkan pertukaran rekaman itu, mereka dapat mengetahui JA79 jatuh ke Gunung Halau-Halau, Kalimantan.
ATC kemudian mengirim tim satuan penyelamat kecelakaan pesawat dan menemukan Rawa sebagai penyintas tunggal. Rawa dirawat di rumah sakit. Ia membawa luka fisik berat, tapi didiagnosis akan bisa pulih. Selanjutnya, ia harus menghadapi trauma batin karena menjadi satu-satunya penyintas dari kecelakaan besar. Ia terus-menerus mempertanyakan kenapa dirinya selamat. Apakah ini keberuntungan atau justru beban besar? Masalah utama film ini dimulai ketika Rawa harus mengikuti proses penyelidikan kecelakaan pesawat terbang. Bagian produksi plot cerita film ini mendapat dukungan langsung dari KNKT Indonesia, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang berwenang dalam penyelidikan tersebut. Sebagai satu-satunya yang selamat, Rawa menjadi saksi kunci dalam investigasi pesawat Jakarta Airways 79. Ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak berwenang atau penyelidik untuk memahami penyebab kecelakaan. Ada dua tokoh utama yang menjadi sumber konflik emosional Rawa. Yang pertama adalah Zahra, yang diperankan oleh Adisti Zahra, putri dari pilot pesawat yang meninggal. Zahra jadi salah satu orang yang akan selalu ditemui Rawa dalam proses investigasi ini. Rawa jadi harapan Zahra untuk mengetahui bagaimana ayahnya bisa meninggal. Tokoh kedua yang menjadi sumber konflik emosi Rawa adalah Dita yang diperankan Marsha Timothy, seorang notaris berkemauan keras yang telah menikah selama 15 tahun dengan sahabatnya semasa SMA, Raldi. Dita menjadi sosok yang memusuhi Rawa dan istri yang mempertanyakan keadilan takdir. Dita mengungkap kemarahannya pada Rawa, mengapa ia menempati kursi suaminya. Bahkan Dita juga membahas mengapa uang yang diterimanya sebagai kompensasi kecelakaan pesawat lebih sedikit dari Rawa. Dita 1,2 miliar, sedangkan Rawa 2 miliar. Peristiwa ini menjadi viral. Banyak sekali gosip yang beredar tentang Rawa yang dijuluki media massa sebagai si kursi 38D dan seharusnya dijadikan tersangka. Salah satu teori yang beredar adalah Rawa menggunakan bom, yang intinya demi mendapatkan uang asuransi. Pihak investigator mempercepat penyelidikan. Selain interview dan lain-lainnya, salah satu acara penyelidikan adalah mengundang banyak pilot berpengalaman untuk melakukan simulasi kecelakaan dengan kondisi yang sama dengan peristiwa AJ79. Hasilnya tak ada yang berhasil. Semua pilot gagal. Dengan berjalannya alur cerita, Zahra perlahan mulai merasakan simpati atau empati terhadap Rawa. Dalam konferensi pers, Nikola Saputra memberi bocoran. Sebagai puncak hubungan mereka, ada adegan panas antara Rawa dan Zahra. Sementara itu terhadap Dita, Rawa berusaha menghibur sambil menemaninya dalam upayanya menuntut pertanggungjawaban maskapai. Pertukaran kursi antara Rawa Budiarso dan Raldi Putra Suarso menjadi simbol dan faktor paling penting dalam film Tukar Takdir.